Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sedikit memberikan kurikulum tentang surat Al-Baqarah ayat 228 sampai 229 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi zalika in aradu islah walahunna mislul lazi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajat wallahu azizun hakim. Artinya, dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali kurung. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan, dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maksud dari ayat ini adalah, dan para wanita-wanita tidak yang ditalak hendaklah menunggu atau menahan diri mereka dari kawin selama 3 kali kurung yang dihitung dari mulainya jatuhkan talak. Dan kuruk adalah jamak dari karun dengan mematahkan kaf. Mengenai hal ini ada 2 pendapat, ada yang mengatakan suci dan ada pula yang mengatakannya haid. Ini mengenai wanita-wanita yang telah dicampuri. Adapun mengenai yang belum dicampuri, maka tidak ada iddahnya berdasarkan firman Allah. Maka mereka tidak mempunyai iddah bagimu. Juga bukan lagi wanita-wanita yang terhenti haidnya atau anak-anak yang masih di bawah umur, karena bagi mereka iddahnya selama 3 bulan. Mengenai wanita-wanita hamil, maka iddahnya adalah sampai mereka melahirkan kandungannya sebagaimana tercantum dalam surah At-Talaq. Sedangkan wanita-wanita budak, sebagaimana menurut hadis, iddah mereka adalah 2 kali kuruk, dan mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang telah diciptakan Allah pada rahim mereka berupa anak atau darah haid jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuk mereka sekalipun mereka tidak mau dirujuk atau di saat demikian. Artinya, di saat menunggu itu, jika mereka menghendaki perbaikan sama mereka dan bukan untuk menyusahkan istri, ini merupakan dorongan bagi orang yang berniat mengadakan perbaikan dan bukan merupakan syarat diperbolehkannya rujuk. Ini mengenai talak raj'i, dan memang tidak ada orang yang lebih utama daripada suami, karena sewaktu masih dalam iddah tidak ada hak bagi orang lain untuk mengawini istrinya, dan para wanita mempunyai dari para suaminya hak-hak yang seimbang dengan hak-hak para suami yang dibebankan kepada mereka secara makruf menurut syariat, baik dalam pergaulan sehari-hari, meninggalkan hal-hal yang akan mencelakakan istri dan lain sebagainya. Akan tetapi pihak suami mempunyai satu tingkat kelebihan tentang hak, misalnya tentang keharusan ditaati disebabkan mas kawin dan belanja mereka dikeluarkan dari kantong mereka, dan Allah Maha Tangguh dan dalam kerajaannya, lagi Maha Bijaksana dalam rencananya terhadap hak-haknya. Lanjut, Quran Surah Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi At-talaqu murratani fa imsakun bima'rufi aw tasrihu bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'uzu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhfa alla yuqima hududallah
فإن عفتم ألا يقيما حدود الله ولا جناح عليهم ما فيها افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوا ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون, yang artinya talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya, suami dan istri, khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Talak atau perceraian yang suami mempunyai hak untuk rujuk adalah sebanyak 2 kali, yakni ia mentalak istrinya kemudian merujuknya, kemudian mentalaknya lagi kemudian merujuknya. Kemudian setelah talak kedua tersebut, si suami hanya mempunyai 2 pilihan: mempertahankan rumah tangganya bersama sang istri dengan perlakuan yang baik, atau mentalaknya untuk ketiga kalinya dengan perlakuan yang baik kepadanya dan memberikan hak-haknya. Dan tidak halal bagi kalian, wahai para suami, mengambil kembali mahar yang telah kalian berikan kepada istri-istri kalian, kecuali apabila ada seorang istri yang membenci suaminya, baik karena kondisi fisik maupun perangainya, dan keduanya merasa bahwa kebencian itu membuat keduanya tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing. Hendaklah mereka berdua menyampaikan permasalahan mereka kepada orang dekat mereka atau orang lainnya. Apabila wali mereka merasakan bahwa keduanya tidak bisa menjalankan tugas sebagai suami istri, maka tidak ada masalah jika si istri melakukan khulu atau melepaskan diri dari ikatan pernikahan dengan suaminya dengan memberikan sejumlah harta kepada suaminya sebagai imbalan atas perceraiannya. Hukum-hukum syariat itu adalah garis pemisah antara halal dan haram. Jadi jangan pernah melampaui garis tersebut. Barang siapa melampaui batas-batas yang Allah tetapkan antara halal dan haram, mereka itulah orang-orang yang menganiaya diri mereka dengan menjerumuskannya ke dalam kebinasaan dan membuatnya rentan terkena hukuman dan murka Allah. Sekian kultum dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.